wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik-baik semua. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Baik, masuk semua ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup dengan benar. Nah, yang kedua, siswa dapat mengelompokkan ciri-ciri makhluk hidup dan tak hidup dengan tepat. Materi pembelajaran, ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat lagu Cicak-Cicak di Dinding? Ya, pasti masih ingat semua ya. Dulu kalian pernah menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk bernyanyi lagu Cicak-Cicak di Dinding. Kalian sudah siap? Ya, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Ya, bagus. Nah, kalian pasti ingat semua itu ya lagunya. Nah, anak-anak, dari lagu tersebut kalian pasti sudah tahu ya binatang cicak. Ya, pasti sudah pernah melihat binatang cicak. Nah, binatang cicak itu bergerak dengan cara merayap di dinding dengan menggunakan kaki. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dan ada kaitannya juga dengan lagu cicak tadi. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Ya, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Anak-anak, jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Nah, siapa yang tahu apa aja? Ya, yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, dan yang ketiga ada tumbuhan. Nah, manusia itu makhluk hidup yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, kenapa batu, tanah, air, terus juga angin tidak termasuk dalam makhluk hidup? Siapa yang tahu? Ya, ternyata semua itu seperti batu, tanah, air, dan angin itu tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena mereka tidak mempunyai ciri-ciri yang terdapat pada makhluk hidup seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, siapa yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Sebagian makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama. Nah, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, makan dan minum, dan peka terhadap rangsangan. Nah, yang pertama ciri-cirinya yaitu bergerak. Misalnya Ibu beri contoh manusia. Nah, manusia itu bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Nah, terus juga ada cicak. Nah, iya. Siapa yang tahu cara cicak bergerak? Ya, bagus. Cicak itu bergerak dengan cara merayap di dinding dengan menggunakan kaki. Nah, terus juga ada ikan. Ikan itu bergerak dengan cara berenang menggunakan siripnya. Nah, yang keempat ada burung. Nah, burung bergerak dengan cara terbang di udara dengan menggunakan sayapnya. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu bernapas.
Manusia dan hewan itu bernapas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau juga CO2. Nah, kalau pada tumbuhan, cara bernapasnya berbeda. Pada tumbuhan, pada siang hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung karbon dioksida dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen. Nah, sedangkan pada malam hari, tumbuhan menghirup udara yang mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Nah, ciri-ciri pada makhluk hidup yang ketiga yaitu mengalami pertumbuhan. Mengalami pertumbuhan artinya bertambah tinggi dan bertambahnya berat badan. Contoh pertumbuhan makhluk hidup, misalnya contohnya pada daur hidup ayam. Pada daur hidup ayam dimulai dari telur, lalu menetas, kemudian menjadi anak ayam, terus juga menjadi ayam dewasa, lalu menetas lagi menjadi telur. Nah, sedangkan pada tumbuhan, contohnya misalnya dimulai dari biji, lalu menjadi kecambah, lalu menjadi tanaman muda, terus juga menjadi tanaman dewasa. Nah, ciri-ciri yang keempat yaitu berkembang biak. Apa yang dimaksud berkembang biak? Siapa yang tahu? Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Cara berkembang biak ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Nah, pada hewan, cara berkembang biak melahirkan misalnya ada sapi, ada kambing, ada kuda, dan lain-lain. Nah, cara berkembang biak bertelur misalnya ada ayam, ada bebek, terus juga ada burung, ada ikan, dan lain-lain. Ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan lainnya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan lainnya berbeda-beda. Misalnya pada pupil mata manusia. Nah, pada pupil manusia akan mengecil secara spontan bila melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan mata. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu pada tumbuhan putri malu. Biasanya pada daun putri malu bila disentuh akan spontan menutup daunnya apabila terkena sentuhan atau rangsangan dari lainnya. Siapa yang pernah melihat daun putri malu? Ya. Nah, daun putri malu itu bila kita sentuh itu pasti akan spontan menutup daunnya. Nah, kalau pada hewan, contohnya ada landak, terus juga ada lipan. Nah, landak dan lipan itu akan menggulungkan badannya bila terkena sentuhan atau rangsangan dari lainnya. Sampai di sini siapa yang belum paham? Nah, atau ada yang mau bertanya tentang ciri-ciri makhluk hidup? Ya, baik. Kalau sudah paham semua, hari ini Ibu akan menugaskan kalian untuk membentuk kelompok terdiri dari 5 siswa. Ya, terdiri dari 5 siswa, kalian bentuk kelompok masing-masing. Nanti Ibu akan menugaskan kalian kepada kelompok kalian. Nah, sudah dibentuk ya. Kalau sudah terbentuk masing-masing kelompok, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di samping. Nah, di samping ini ada gambar ikan. Kalian tuliskan ciri-ciri pada ikan. Ya, kalian tuliskan ciri-ciri pada ikan yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anak, bagaimana dengan tugas kelompok kalian? Sudah selesai semua? Bagus. Nah, baiklah. Kita akan mengambil kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Salah satu bersyukur kita kepada Allah adalah dengan cara selalu menjaga tubuh kita, makan dan minum yang sehat, terus juga selalu berolahraga, dan juga selalu berolahraga dengan teratur, dan juga melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas.
Nah, sampai di sini pembelajaran kita tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik anak-anak, untuk tugas minggu depan, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian amati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar rumah kalian. Nanti kalian tulis ciri-ciri makhluk hidup tersebut ke dalam buku tulis kalian dan dikumpulkan minggu depan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu ucapkan selamat siang, tetap semangat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.